Kamu hanya seorang supir miskin, jangan mengatur-atur saya. Bayangkan, kamu merasa di puncak dunia dengan fasilitas mewah, mobil mengkilap, dan kekuasaan mutlak. Tapi apa jadinya jika orang yang kamu panggil sopir miskin sebenarnya adalah orang yang membayar gajimu? Klik like jika kamu benci orang sombong. Share video ini untuk kasih pelajaran ke mereka. Dan komen karma jika kamu ingin melihat si CEO cantik ini menyesal. Jangan lupa subscribe ke Kisah Alkisah agar kamu tidak ketinggalan drama-drama kehidupan paling berkelas. Langit Jakarta pagi itu berwarna kelabu keperakan, seolah kota sengaja menahan napas menyambut lahirnya seorang penguasa baru. Dari lantai paling atas gedung kaca setinggi 45 lantai, Clarissa Mahendra berdiri di depan jendela panorama, memandang kota dari ketinggian yang tidak lagi bisa dijangkau oleh manusia biasa. Di bawah sana, mobil-mobil tampak seperti mainan. Manusia hanya titik-titik kecil tanpa identitas. Dunia terlihat begitu mudah dikendalikan dari atas sini. Clarissa menyukai perasaan itu. Usianya baru menginjak 32 tahun, namun pagi ini namanya resmi tercetak di papan direksi sebagai Chief Executive Officer termuda dalam sejarah perusahaan induk Mahendra Global Holdings, sebuah konglomerasi raksasa yang menguasai sektor properti, energi, dan logistik lintas negara. Kenaikannya bukan sekedar promosi, ini adalah penobatan. Ia mengenakan setelan jas putih gading rancangan desainer Paris, potongannya presisi, melekat sempurna pada tubuhnya yang ramping. Rambut hitam legam disanggul rapi tanpa satu helai pun yang berani keluar dari barisannya. Wajahnya cantik, tidak terbantahkan, namun kecantikan itu dingin, terukur, dan nyaris mekanis. Tidak ada senyum berlebihan, tidak ada ekspresi yang tidak perlu. Di meja marmer hitam di belakangnya terletak map kulit berlogo emas perusahaan. Di dalamnya, kontrak fasilitas khusus CEO, rumah mewah di kawasan elit, mobil dinas terbaru dengan sopir pribadi, kartu akses eksklusif, dan kuasa penuh atas keputusan strategis harian. Semua simbol kekuasaan yang selama ini hanya ia lihat dari jauh, kini resmi menjadi miliknya. Clarissa menarik napas perlahan. Ia teringat masa mudanya, bukan masa miskin, tapi masa penuh pembuktian. Ia tumbuh di lingkungan berada, namun selalu hidup di bawah bayang-bayang nama besar ayahnya, seorang direktur senior yang disegani. Sejak awal karir, Clarissa bersumpah satu hal, ia tidak akan pernah menjadi pemimpin yang diragukan, apalagi diremehkan. Dunia korporat kejam, dan ia memilih menjadi lebih kejam daripada dunia itu sendiri. Rapat pers perdana pukul 10, Bu. Suara sekretarisnya Nadia memecah keheningan. Dan fasilitas rumah sudah siap ditempati sore ini. Clarissa mengangguk tanpa menoleh. Pastikan tidak ada keterlambatan. Saya tidak suka menunggu. Baik, Bu. Clarissa mengambil map itu, melangkah dengan sepatu hak tinggi yang berdentang mantap di lantai granit. Setiap langkahnya penuh kepastian, seolah ia tahu persis kemana dunia harus bergerak mengikuti arah kakinya. Rumah itu berdiri di atas bukit kecil di kawasan paling prestisius di kota. Pagar besi hitam menjulang, kamera pengawas terpasang di setiap sudut, dan taman luas yang tertata seperti resort pribadi. Dari balkon lantai 2, kota kembali terlihat, kali ini lebih dekat, namun tetap di bawahnya. Clarissa berjalan menyusuri ruang tamu dengan langit-langit tinggi, jemarinya menyentuh permukaan meja kayu solid Italia. Tidak ada rasa kagum berlebihan, semua ini baginya hanyalah konsekuensi logis dari kekuasaan. Di garasi, sebuah sedan hitam keluaran terbaru terparkir rapi, catnya mengkilap, belum tersentuh debu jalanan. Di samping mobil itu berdiri seorang pria. "Selamat sore, Bu Clarissa." Suaranya tenang, rendah, tanpa nada berlebihan. Clarissa berhenti melangkah. Pria itu mengenakan seragam sopir abu-abu tua yang sederhana, potongannya bersih, namun jelas bukan pakaian mahal. Rambutnya hitam, dipotong pendek rapi. Wajahnya cantik, tidak terbantahkan, namun kecantikan itu dingin, terukur, dan nyaris mekanis. Tidak ada senyum berlebihan, tidak ada ekspresi yang tidak perlu. Clarissa menatapnya sekilas, hanya sekilas, pandangan seorang penguasa kepada objek fungsional. Ia tidak menjabat tangan yang disodorkan, tidak tersenyum.
Pastikan kamu tahu rute tercepat kemanapun saya pergi. Waktu saya mahal. Siap, Bu. Clarissa melangkah melewati Aris, membuka pintu belakang tanpa menunggu. Ia duduk dengan anggun, menyilangkan kaki lalu menatap ponselnya. Tidak ada satupun kata tambahan, tidak ada basa-basi. Aris menutup pintu dengan hati-hati, lalu berjalan ke kursi pengemudi. Dari kaca spion, ia melihat refleksi Clarissa. Wajah yang keras, sorot mata tajam, penuh keyakinan bahwa dunia memang diciptakan untuk ditundukkan. Mobil melaju meninggalkan kawasan rumah mewah itu. Di dalam kabin yang senyap, Clarissa menyandarkan punggung, membiarkan pikirannya melayang pada agenda-agenda besar yang menantinya. Restrukturisasi direksi, pemangkasan divisi yang dianggap lemah, target agresif yang akan membuat banyak kepala terjungkal. Ia tidak berasa bersalah. Baginya, kepemimpinan bukan soal empati, kepemimpinan adalah kekuatan. Dari kursi depan, Aris menyetir dengan fokus penuh, tangannya stabil di kemudi, wajahnya tenang, hampir tanpa ekspresi. Tidak ada tanda-tanda bahwa pria ini sedang berada di dekat pusat kekuasaan terbesar dalam hidupnya, atau mungkin justru sebaliknya. Mobil memasuki jalan protokol, gedung-gedung tinggi kembali menyambut, seperti barisan prajurit yang membungkuk hormat. Clarissa menatap keluar jendela, merasa seolah duduk di atas tahta tak kasat mata, melayang di atas awan kesombongan yang ia bangun sendiri. Ia tidak tahu, belum tahu, bahwa setiap tahta, setinggi apapun selalu berdiri di atas fondasi yang bisa runtuh, dan bahwa pria pendiam di balik kemudi itu bukan sekedar roda penggerak dalam hidupnya, melainkan gempa yang kelak akan mengguncangkan seluruh dunia yang ia yakini aman. Untuk saat ini, Clarissa tersenyum tipis. Tahta itu terasa begitu kokoh, dan ia merasa tak tersentuh. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, membasahi aspal ibu kota dengan kilau abu-abu yang muram. Dari kursi belakang mobil, Clarissa memandangi jam tangannya. Sebuah arloji Swiss bernilai ratusan juta, jarum detiknya bergerak terlalu lambat menurut seleranya. Ia tidak menyukai pagi. Pagi selalu mengingatkannya bahwa dunia belum sepenuhnya tunduk, bahwa masih ada jeda antara perintah dan hasil. "Kenapa kita berhenti?" tanyanya tajam, bahkan sebelum mobil benar-benar berhenti total. "Lampu merah, Bu," jawab Aris singkat, matanya tetap fokus ke depan. Clarissa mendecak pelan, nada kecil tapi penuh muatan. Ia menatap punggung kursi pengemudi, seolah punggung itu yang bersalah atas keterlambatan hidupnya. "Besok," katanya dingin, "saya tidak mau terjebak di jalan seperti ini. Kamu cari rute lain, saya tidak peduli alasannya." "Baik, Bu." Jawaban itu terlalu datar. Tidak ada permintaan maaf berlebihan, tidak ada nada takut. Clarissa mengernyit sesaat. Ia terbiasa dengan bawahan yang gugup, yang suaranya sedikit bergetar ketika berbicara dengannya. Aris berbeda. Terlalu tenang, terlalu terkendali. Mobil kembali melaju. Begitu tiba di basement gedung kantor pusat, Clarissa membuka pintu sebelum Aris sempat turun membukakan. Sepatu haknya menginjak lantai beton yang masih lembab oleh sisa hujan. Ia berhenti sejenak, menoleh. "Tas saya," katanya. Aris segera mengambil tas kerja Clarissa dari bagasi, menyerahkannya dengan dua tangan. Clarissa menerima tas itu tanpa menatap wajahnya. Namun saat hendak melangkah pergi, ia berhenti lagi. "Sepatu saya kotor." Aris menunduk. Benar saja, ujung sepatu Clarissa terkena percikan lumpur tipis. "Saya minta maaf, Bu. Nanti saya..." Clarissa memotong. Dengan gerakan cepat dan tak terduga, ia melempar tasnya ke arah dada Aris. Bukan keras, tapi cukup mengejutkan. Tas itu menghantam tubuh Aris, jatuh ke lantai dengan bunyi tumpul. "Bersihkan, sekarang," katanya tanpa emosi. "Saya tidak mau masuk kantor dengan sepatu seperti ini." Beberapa karyawan yang baru tiba terhenti langkahnya. Pandangan mereka tertuju ke arah basement itu. Tidak ada yang berani bersuara. Tidak ada yang berani mendekat. Semua tahu reputasi CEO baru mereka. Cantik, cerdas, dan tidak mengenal kompromi. Aris membekus persekian detik. Bukan karena marah, melainkan karena mencerna situasi. Lalu perlahan, ia berlutut, mengeluarkan sapu tangan kain dari saku celananya, bukan tisu sekali pakai murahan, dan mulai membersihkan sepatu Clarissa dengan gerakan hati-hati. Tangannya stabil,
Tidak tergesa, tidak gemetar. Clarissa menatap pemandangan itu dengan ekspresi datar. Dalam benaknya, ini bukan penghinaan. Ini adalah penegasan hierarki. Dunia baginya harus tahu tempat masing-masing. Dan tugas orang seperti Aris adalah mengingatkannya setiap hari bahwa ia berada di atas. Cepat, katanya. Saya tidak punya waktu. Sudah hampir selesai, Bu. Nada itu lagi. Tenang, terkontrol. Seolah ia sedang melakukan pekerjaan biasa bukan berlutut di hadapan kekuasaan. Begitu Aris berdiri dan menyerahkan kembali tas Clarissa, ia berkata, "Silahkan, Bu." Clarissa mengambil tas itu. Kali ini ia menatap wajah Aris sedikit lebih lama, mencari tanda-tanda perlawanan, kebencian, malu, apapun. Namun yang ia temukan hanyalah sorot mata yang jernih. Tidak kosong, tapi juga tidak menantang. Seperti danau dalam yang menyembunyikan sesuatu di dasar. Ia berbalik tanpa sepatah kata. Di lantai direksi, Clarissa kembali menjadi pusat gravitasi. Para manajer berdiri menyambutnya. Senyum profesional terpasang rapi. Ucapan selamat mengalir seperti air. Clarissa membalas dengan anggukan singkat. Tidak lebih. Namun pikirannya sesekali melayang kembali ke basement. Ke supir itu. "Bu Clarissa," ujar Rendra, direktur operasional, saat rapat dimulai. "Kami sudah menyiapkan laporan awal sesuai arahan Anda." "Bagus," jawab Clarissa. "Saya harap kali ini tidak ada kesalahan bodoh." Rapat berjalan tegang. Clarissa memotong presentasi, mengoreksi detail kecil, dan tidak segan menegur langsung di depan umum. Ia menikmati keheningan yang muncul setiap kali ia berbicara. Keheningan adalah tanda kekuasaan bekerja. Sementara itu, di luar ruang rapat, Aris duduk di ruang tunggu supir. Ia membuka ponselnya sebentar. Layar menampilkan kalender dengan satu catatan kecil hari ini. Observasi hari pertama. Perilaku manajemen puncak. Ia menutup layar, menyandarkan punggung dan menatap lurus ke depan. Sore hari Clarissa kembali ke mobil dengan langkah cepat. Wajahnya tegang. "Kita ke rumah, sekarang," katanya. Mobil melaju. Di tengah perjalanan Clarissa melepas sepatu haknya, menyandarkan kepala, dan memejamkan mata. Suaranya kembali terdengar, lebih dingin dari sebelumnya. "Kamu tahu, Aris," katanya tanpa membuka mata. "Orang-orang sepertimu seharusnya bersyukur bisa berada sedekat ini dengan dunia saya. Jangan pernah lupa posisi." Aris menatap jalan di depannya. Lampu kota mulai menyala satu persatu. "Saya tidak pernah lupa, Bu," jawabnya. Namun dalam hati sebuah catatan tak tertulis telah ditulis rapi. Bukan dengan emosi, bukan dengan dendam, melainkan dengan perhitungan. Dan Clarissa yang merasa baru saja menegaskan kekuasaannya, sama sekali tidak menyadari bahwa setiap penghinaan yang ia lemparkan hari itu bukanlah paku yang mengokohkan tahtanya, melainkan retakan pertama di bawah kakinya sendiri. Malam turun perlahan di kota, menyelimuti gedung-gedung tinggi dengan cahaya lampu yang berpendar seperti lautan bintang palsu. Dari balik kemudi mobil hitam itu, Aris menyetir dengan kecepatan stabil, seolah setiap lampu merah dan tikungan telah ia hafal di luar kepala. Clarissa tertidur ringan di kursi belakang. Ponselnya masih menyala dengan email-email yang belum terbaca. Aris tidak menoleh. Ia tidak perlu memastikan apakah Clarissa benar-benar tidur. Ia sudah tahu. Begitu mobil memasuki gerbang kawasan rumah mewah, Aris memperlambat laju kendaraan. Satpam memberi hormat, palang terbuka. Kamera keamanan merekam wajahnya, wajah seorang sopir biasa dengan seragam abu-abu yang sama, tanpa keistimewaan. Namun, saat mobil berhenti sempurna di depan rumah dan Clarissa turun tanpa sepatah kata, sesuatu berubah. Aris tidak langsung keluar. Ia mematikan mesin, duduk diam beberapa detik. Lalu dengan gerakan tenang, ia membuka laci kecil di dashboard dan mengeluarkan sebuah ponsel lain, lebih tipis, lebih mahal, dengan sistem keamanan berlapis. Ia menatap layar, memasukkan sidik jari, lalu membuka sebuah aplikasi konferensi internal. Di layar muncul logo Mahendra Global Holdings, bukan aplikasi karyawan biasa. Ini adalah portal pemegang saham inti. Laporan hari pertama, gumam Aris pelan.
Ia menekan tombol rekam suara. Subjek observasi, Clarissa Mahendra. Jabatan, CEO. Pola kepemimpinan, otoriter, minim empati, cenderung merendahkan bawahan. Potensi risiko budaya perusahaan, tinggi. Ia berhenti sejenak, menimbang. Catatan tambahan, lanjutnya. Perlakuan terhadap staf non-manajerial menunjukkan indikasi penyalahgunaan kuasa. Rekaman berhenti. Aris mengirim laporan itu, lalu menutup aplikasi seolah tak pernah dibuka. Tidak ada senyum puas, tidak ada ekspresi menang. Wajahnya tetap sama, tenang, terkendali, seperti pria yang tahu persis apa yang sedang ia lakukan dan kemana semua ini akan bermuara. Beberapa kilometer dari sana, di sebuah apartemen eksklusif yang tidak tercatat atas nama perusahaan, seorang pria paruh baya menatap layar laptop dengan kening berkerut. Rambutnya memutih, jasnya sederhana, namun jelas mahal. Nama di layar itu membuatnya menghela napas panjang. Aris Pratama, pemilik saham mayoritas 52%. Dia benar-benar turun langsung, gumamnya pada dirinya sendiri. Ia adalah Surya Pratama, salah satu komisaris lama. Ia sudah mengenal Aris sejak belasan tahun lalu. Sejak pria itu mengambil saham secara diam-diam, satu demi satu, hingga akhirnya menguasai perusahaan tanpa pernah muncul di publik. Aris tidak suka sorotan, tidak suka panggung. Ia percaya kekuasaan sejati bekerja paling efektif dari balik bayangan. Dan kini, ia sedang menguji sesuatu. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Clarissa semakin nyaman dengan posisinya. Ia terbiasa memberi perintah singkat, keras, dan seringkali merendahkan bawahan. Di dalam mobil, ia memperlakukan Aris layaknya bagian dari interior. Ada, berfungsi, tapi tidak penting. "Kamu parkirnya terlalu jauh," katanya suatu pagi. "Baik, Bu." "Kamu lambat." "Baik, Bu." "Kamu dengar tidak saya bicara?" "Saya dengar, Bu." Jawaban itu selalu sama, tidak pernah melawan, tidak pernah membela diri. Clarissa mengira itu kepatuhan mutlak. Ia tidak tahu bahwa setiap interaksi dicatat, bukan di buku, bukan di kamera, tapi di ingatan seorang pemilik kekuasaan yang sedang menilai investasinya sendiri. Suatu siang, saat Clarissa menghadiri jamuan makan siang dengan investor asing, Aris menghampiri lobi. Seorang staf junior menghampirinya. "Mas, sopir Bu Clarissa ya? Sabar banget ya, saya lihat sendiri tadi pagi." Aris menoleh, menatap staf itu dengan tatapan netral. "Kerja saja yang baik," katanya. "Itu cukup." Staf itu terdiam. Ada sesuatu dalam nada Aris yang membuatnya enggan melanjutkan kalimatnya. Di dalam ruang makan eksklusif, Clarissa tertawa kecil. Ia berasa di puncak dunia. Para investor memujinya. Angka-angka yang ia paparkan memukau. Tidak ada satupun yang berani mempertanyakan keputusannya. "Ayah Anda pasti bangga," kata salah satu investor. Clarissa tersenyum tipis. "Saya tidak bekerja untuk kebanggaan siapapun. Saya bekerja untuk hasil." Di luar, Aris berdiri di dekat pilar marmer, memperhatikan pantulan dirinya di kaca. Seragam sopir itu menempel rapi di tubuhnya. Tidak ada satupun orang di lobi itu yang tahu bahwa pria yang tenang itu memiliki lebih dari separuh perusahaan yang sedang mereka bicarakan dengan penuh hormat di dalam sana. Ia teringat alasan mengapa ia melakukan semua ini. Bukan untuk memalukan, bukan untuk balas dendam, melainkan untuk menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah orang yang diberi kekuasaan benar-benar pantas memilikinya? Malam itu, sepulang kerja, Aris menerima pesan singkat di ponsel amannya. "Lanjutkan, jangan intervensi. Biarkan ia menunjukkan wajah aslinya." Aris membaca pesan itu, lalu menghapusnya. Ia menatap jalanan kota yang ramai. Lampu-lampu kendaraan berkelip seperti denyut nadi kekuasaan yang tak pernah tidur. Di kursi belakang, Clarissa sibuk menelpon. Suaranya penuh percaya diri. "Aku pegang semuanya sekarang. Tak ada yang bisa menyentuh posisiku." Aris tersenyum kecil, sangat kecil, hampir tak terlihat. Karena ia tahu, penangkaran terbaik adalah menjadi orang yang paling diremehkan. Dan permainan ini baru saja memasuki babak yang lebih dalam, babak di mana kesombongan akan mulai memakan dirinya sendiri. Hari itu, kota seperti bersekongkol melawan Clarissa. Langit biru yang biasanya ia sukai terasa menyilaukan. Panas matahari memantul dari kaca gedung-gedung tinggi. Dan lalu lintas di jalan protokol mendadak membeku seperti urat nadi yang tersumbat. Mobil hitam itu terjebak di antara deretan kendaraan yang tak bergerak. Klakson bersahutan tanpa hasil. Clarissa melirik jam tangannya.
10 menit lagi. Rapat itu bukan rapat biasa, pertemuan strategis dengan Dewan Direksi Regional Asia Pasifik, forum yang akan mengukuhkan kekuasaannya, atau sebaliknya, menjadi celah pertama bagi kritik. Ia telah mempersiapkan presentasi itu berhari-hari, tidak ada ruang untuk keterlambatan. Kita tidak bergerak, katanya tajam. Macet total, Bu, jawab Aris singkat. Ada kecelakaan di depan. Clarissa menatap lurus ke depan, seolah tatapan itu bisa mendorong mobil-mobil lain menyingkir. Putar balik, perintahnya. Jalur alternatif juga padat, Bu. Saya sudah cek. Nada itu lagi. Tenang, pasti, tidak panik. Clarissa merasakan sesuatu mendidih di dadanya. Ia tidak marah pada kemacetan. Ia marah pada fakta bahwa untuk pertama kalinya sejak menjabat, ia tidak memegang kendali penuh. Jangan beralasan, katanya, suaranya meninggi. Tugas kamu memastikan saya sampai tepat waktu. Itu pekerjaan gampang, atau kamu memang tidak becus? Beberapa pengendara di sekitar melirik ke arah mobil mereka, meski tak bisa mendengar jelas. Clarissa tidak peduli. Ia mencondongkan tubuh ke depan. Kamu cuma supir miskin, katanya. Kata-kata itu keluar tajam seperti bilah pisau. Tahu apa kamu soal tanggung jawab besar? Jangan sok tenang. Berani kamu menatap mataku. Aris menatap spion. Tatapan mereka bertemu. Hanya sepersekian detik, namun cukup lama untuk membuat udara di dalam mobil terasa berat. Mata Aris tidak menunjukkan rasa takut. Tidak juga marah. Hanya kosong dan jernih, seperti orang yang sedang mengamati sesuatu dari jarak aman. Silahkan, Bu, katanya, pelan, lalu kembali menatap jalan. Itu saja. Bukan bantahan, bukan permohonan maaf. Clarissa terdiam, dadanya naik turun cepat. Ada perasaan asing menyusup. Bukan bersalah, melainkan terganggu. Ia tidak suka ketika seseorang tidak bereaksi sesuai ekspektasinya. Mobil akhirnya bergerak perlahan, namun jam sudah berdetak melewati batas ideal. Clarissa menggigit bibirnya, menahan amarah yang semakin memuncak. Sesampainya di gedung kantor pusat, Clarissa keluar dari mobil dengan langkah keras. Pintu ditutup lebih kuat dari biasanya. Aris, katanya dingin. Aris berhenti di belakangnya. Iya, Bu. Kamu ikut saya ke lobi. Nada itu bukan perintah biasa. Ada niat di dalamnya. Di lobi, para karyawan berlalu lalang. Beberapa eksekutif junior sedang berbincang. Begitu melihat Clarissa, mereka otomatis menegakkan badan. Suasana berubah tegang. Clarissa berhenti tepat di tengah lobi marmer itu. Kamu tahu akibat dari kelalaianmu hari ini? Katanya. Suaranya cukup keras untuk didengar orang-orang di sekitar. Aris berdiri tegak. Saya bertanggung jawab atas perjalanan, Bu. Tapi kondisi... Cukup, potong Clarissa. Saya tidak minta penjelasan. Saya minta hasil. Ia menoleh ke arah beberapa staf yang kini berdiri kaku, berpura-pura sibuk, namun jelas menyimak. Lihat ini, katanya, lantang. Inilah contoh orang yang tidak tahu tempat. Diberi pekerjaan sederhana saja gagal. Wajah Aris tetap tenang, namun di dalam kepalanya sebuah garis telah terlewati. Clarissa melangkah lebih dekat. Jarak mereka kini hanya sejengkal. Mulai sekarang, katanya, pelan namun beracun. Ingat satu hal, hidupmu di perusahaan ini hanya ada karena saya mengizinkannya. Beberapa staf menunduk, yang lain menelan ludah. Tidak ada yang berani membela, tidak ada yang berani menegur. Aris mengunggik Rina. Saya mengerti, Bu. Jawaban itu seharusnya memuaskan. Namun entah kenapa, Clarissa justru merasa semakin kesal, seolah ia sedang memukul dinding empuk yang tidak runtuh, tidak pula melawan. Ia berbalik dan melangkah ke arah lift. Di dalam lift, Clarissa menarik napas panjang. Bayangannya terpantul di dinding kaca. Wajah sempurna, rapi, tanpa celah. Ia membenarkan setelan jasnya, memulihkan kembali aura kendali yang sempat goyah. Di luar, Aris tetap berdiri di lobi. Ia menatap pintu lift tertutup, lalu mengalihkan pandangan ke sekeliling. Kamera keamanan, staf, suasana. Semua tercatat. Sore itu rapat setengah kacau. Clarissa terlambat masuk.
Beberapa anggota Dewan Regional melontarkan pertanyaan tajam. Ia menjawab dengan percaya diri, namun amarah yang tertahan membuat nadanya lebih keras dari biasanya. Tidak ada yang berani menegur, namun ada yang mulai mencatat. Malam menjelang, mobil kembali melaju membawa Clarissa pulang. Kali ini suasana di dalam kabin jauh lebih sunyi. "Kamu tahu," kata Clarissa, tiba-tiba, tanpa menoleh. "Orang seperti kamu seharusnya tidak bermimpi terlalu tinggi. Dunia ini tidak adil. Terima saja." Aris menggenggam kemudi sedikit lebih kerat. "Saya tidak bermimpi, Bu. Saya hanya bekerja." Clarissa tersenyum tipis, senyum kemenangan yang keliru. Ia tidak tahu bahwa hari itu, di tengah kemacetan, di lobi kantor, di balik kata-kata pedasnya, ia baru saja mencapai puncak keangkuhannya. Dan setiap puncak, cepat atau lambat, hanya punya satu arah selanjutnya. Pagi itu, Clarissa bangun dengan perasaan tidak enak yang sulit ia jelaskan. Bukan takut, bukan ragu, lebih seperti iritasi yang bertahan, sensasi bahwa sesuatu di sekelilingnya tidak berjalan sesuai irama yang ia tentukan. Ia berdiri di depan cermin kamar mandi marmer, menatap pantulan dirinya sendiri, memastikan setiap detail sempurna. Tidak boleh ada celah, tidak hari ini. Hari ini adalah hari penting. Rapat pemegang saham utama akan digelar sore nanti. Meski ia yakin posisinya aman, Clarissa berniat menjadikannya panggung unjuk kuasa. Ia ingin menunjukkan bahwa CEO baru bukan sekedar wajah cantik, melainkan pemimpin mutlak yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun, terutama oleh orang-orang kecil yang menurutnya tidak tahu diri. Di garasi, Aris sudah menunggu. Seperti biasa, seragamnya rapi, mobil sudah bersih. Tidak ada tanda-tanda bahwa ia adalah seseorang yang kemarin dihina habis-habisan di lobi kantor. Justru ketenangan itulah yang kembali memicu sesuatu di dada Clarissa. "Kita langsung ke kantor," katanya dingin. "Saya tidak mau ada satupun kesalahan hari ini." "Siap, Bu." Mobil melaju, jalanan relatif lancar. Ironis, ketika Clarissa sedang tidak ingin memikirkan Aris, keadaan justru seolah mendukungnya. Namun begitu mereka memasuki kawasan gedung kantor, Clarissa melihat kerumunan kecil di lobi. Beberapa karyawan berkumpul. Ada bisik-bisik, wajah-wajah tegang. Ia menyipitkan mata. "Ada apa itu?" tanyanya. "Sepertinya persiapan rapat pemegang saham, Bu," jawab Aris. Clarissa mendengus. Selalu ribut berlebihan. Mobil berhenti. Clarissa turun, lalu berhenti mendadak. Ia menatap sepatunya. Ada noda kecil di sisi tumit. Entah dari mana. "Kamu lihat ini?" katanya tajam. Aris menunduk. "Maaf, Bu, saya akan..." "Tidak," potong Clarissa. Suaranya meninggi, cukup keras untuk menarik perhatian. "Cukup sudah." Ia berbalik menghadap lobi, beberapa pasang mata langsung tertuju pada mereka. "Kemari," perintah Clarissa pada Aris. Aris melangkah mendekat, wajahnya tetap tenang. Clarissa mengangkat suaranya. "Saya sudah muak dengan ketidakmampuanmu, dari macet, parkir, sampai hal sepele seperti ini. Kamu pikir pekerjaan supir itu main-main?" Beberapa staf berhenti berjalan. Security melirik ragu, tidak tahu harus ikut campur atau tidak. "Bu Clarissa," ujar Aris pelan. "Jika ada evaluasi, mungkin bisa evaluasi?" Clarissa tertawa pendek, tanpa humor. "Kamu pikir kamu layak dievaluasi? Kamu ini bukan siapa-siapa." Kalimat itu menggantung di udara. Clarissa melangkah lebih dekat. Suaranya menurun, namun justru lebih tajam. "Saya bisa memecatmu sekarang juga, di sini, di depan semua orang, dan tidak akan ada yang membela kamu." Sunyi. Aris menatap Clarissa. Tidak lama, tidak menantang, hanya cukup untuk memastikan satu hal, apakah ia akan terus melangkah atau berhenti. Clarissa salah menafsirkan tatapan itu. "Mulai hari ini," katanya lantang, "kamu tidak perlu lagi mengantar saya. Saya tidak butuh supir yang tidak tahu diri." Beberapa staf terkejut. Ada yang menahan nafas, ada yang menunduk, takut ikut terseret. Aris mengangguk pelan. "Baik, Bu." Jawaban itu lagi, tanpa perlawanan, tanpa drama. Namun justru ketenangan itulah yang membuat Clarissa merasa kehilangan kendali. Ia ingin melihat Aris goyah, memohon, marah, apapun. "Kamu dengar tidak? Saya memecatmu."
Aris menatap sejenak ke arah lobi, kamera, staf, pintu lift, lalu kembali ke Clarissa. Saya dengar, namun izinkan saya tetap menjalankan tugas hari ini sampai rapat selesai. Clarissa tertawa sinis. Berani sekali kamu mengatur saya. Ia menoleh ke arah kepala HR yang kebetulan melintas. Catat, supir saya dipecat hari ini. Alasan, inkompeten. Kepala HR tampak ragu. Bu Clarissa, mungkin sebaiknya setelah rapat. Sekarang, saya CEO di sini. Tidak ada yang berani membantah lebih jauh. Aris menunduk sedikit. Baik, Bu. Ia melangkah mundur satu langkah, memberi jarak. Namun ia tidak pergi. Clarissa menganggap itu sebagai kemenangan. Ia berbalik dan melangkah menuju lift dengan dagu terangkat tinggi. Meninggalkan Aris berdiri di tengah lobi. Sendirian, dikelilingi tatapan iba dan takut. Namun Clarissa tidak melihat apa yang terjadi setelah itu. Ia tidak melihat beberapa staf senior saling berpandangan. Bingung. Ia tidak melihat kepala HR mengeluarkan nafas panjang. Ia tidak melihat Aris mengeluarkan ponsel amannya dan mengetik satu kalimat singkat. Konfirmasi, ancaman pemecatan di ruang publik, disaksikan banyak pihak. Pesan itu terkirim, tanpa emosi. Di atas lantai, Clarissa mempersiapkan presentasinya. Ia tersenyum puas di depan cermin ruang rapat kecil. Akhirnya, gumamnya, tahu juga dia tempatnya. Ia tidak tahu bahwa keputusan impulsifnya barusan bukanlah paku terakhir di peti mati karier Aris, melainkan tanda tangan Clarissa sendiri di atas kehancurannya yang akan segera dipertontonkan. Ruang rapat utama Mahendra Global Holdings hari itu terasa berbeda. Meja oval panjang dari kayu walnut mengkilap, dipenuhi wajah-wajah yang jarang terlihat bersamaan. Para komisaris senior, pemegang saham utama, perwakilan regional dan konsultan hukum duduk rapi dengan map tebal di hadapan mereka. Udara terasa berat, seolah setiap orang sadar bahwa pertemuan ini bukan sekedar formalitas. Di salah satu ujung meja, kursi berlabel pemilik utama masih kosong. Clarissa duduk di sisi kanan meja, punggung tegak, ekspresi percaya diri. Ia mengenakan setelan hitam pekat, pilihan sadar untuk menegaskan otoritas. Laptopnya terbuka, slide presentasi siap ditampilkan. Semua tampak sesuai rencana. Ia melirik jam. Baik, katanya tegas berdiri. Jika tidak ada keberatan, saya akan memulai. Beberapa kepala mengangguk. Namun Surya Pratama, komisaris senior, mengangkat tangan sedikit. Kita tunggu satu orang lagi, katanya pelan. Clarissa mengerutkan kening. Semua yang berkepentingan sudah hadir. Surya tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik ke arah pintu ruang rapat. Detik demi detik berlalu. Lalu pintu itu terbuka. Langkah kaki terdengar. Tenang, terukur. Seorang pria masuk mengenakan seragam sopir abu-abu yang sangat dikenal Clarissa. Tidak ada jas, tidak ada dasi. Hanya pakaian sederhana yang selama ini ia anggap remeh. Aris. Beberapa orang di ruang rapat spontan berdiri. Clarissa membeku. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang mengizinkan kamu masuk? Aris tidak menjawabnya. Ia melangkah ke kursi kosong di ujung meja. Kursi pemilik utama. Surya berdiri penuh hormat. Selamat pagi, Pak Aris. Satu persatu, para komisaris dan pemegang saham lain ikut berdiri. Selamat pagi, Pak. Suara-suara itu bergema seperti palu godam di kepala Clarissa. Ini lelucon? Clarissa tertawa pendek, kaku. Dia sopir saya memecatnya pagi ini. Tidak ada yang menertawakannya. Aris menarik kursi itu dan duduk dengan tenang. Ia meletakkan sebuah map hitam di atas meja. Logo Mahendra Global Holdings tercetak jelas di sana. Silahkan duduk, katanya ringan kepada semua yang berdiri. Mereka menurut. Clarissa masih berdiri. Lututnya terasa lemah, namun harga dirinya memaksanya tetap tegak. Pak Aris, ujar Surya, suaranya penuh kehati-hatian. Apakah Anda ingin memimpin rapat ini? Aris mengangguk singkat. Ya. Clarissa menatap sekeliling. Wajah-wajah yang tadi tunduk kepadanya kini menghindari tatapannya. Tidak ada satupun yang berani membelanya. Ada yang mau menjelaskan?
Suara Clarissa bergetar. Kali ini bukan karena marah, melainkan karena ketakutan yang baru ia kenal. Aris menatapnya untuk pertama kali di ruangan itu. Tatapan yang sama seperti di spion mobil. Tenang, jernih, tanpa emosi. Saya Aris Pratama, pemegang saham mayoritas perusahaan ini. Ia membuka map. Dokumen-dokumen resmi terhampar di layar besar saat ia menekan remote. Struktur kepemilikan saham muncul, jelas dan tak terbantahkan. 52% Aris Pratama. Clarissa terhuyung satu langkah ke belakang lalu jatuh duduk perlahan. Wajahnya pucat. Tidak mungkin, gumamnya. Ini hasil audit independen. Dan selama beberapa minggu terakhir, saya menjalankan inspeksi langsung, termasuk bekerja sebagai sopir pribadi Anda. Ruang rapat sunyi. Tidak ada suara selain dengusan AC. Clarissa membuka mulut, menutupnya lagi. Kata-kata yang biasanya tajam kini menguap begitu saja. Saya ingin melihat, kata Aris dengan kata-kata yang menggama. Bagaimana seorang CEO memperlakukan bawahan ketika tidak tahu siapa mereka sebenarnya? Ia menatap seluruh ruangan. Dan saya sudah melihat cukup. Ia kembali menatap Clarissa. Ancaman pemecatan di ruang publik. Pelecehan verbal, penyalahgunaan kuasa. Clarissa berdiri tergesa. Saya tidak tahu. Kalau saya tahu Anda... Aris mengangkat tangan, menghentikannya. Justru itu poinnya. Kekuasaan sejati diuji ketika Anda mengira tidak ada konsekuensi. Ia menoleh ke Surya. Mulai hari ini, saya mengambil alih fasilitas CEO. Clarissa menelan ludah. Rumah, mobil, akses khusus, semua milik perusahaan. Dan perusahaan ini milik saya. Kalimat itu menghantam lebih keras dari penghinaan apapun yang pernah Clarissa ucapkan. Ibu Clarissa Mahendra, rapat ini akan menentukan status Anda. Clarissa menatap meja. Tangannya gemetar. Tahta yang ia kira kokoh kini runtuh di hadapan semua orang. Dan untuk pertama kali sejak ia mengenal dunia kekuasaan, Clarissa merasa terhina. Ruang rapat itu terasa semakin sempit, seolah dinding-dindingnya bergerak mendekat ke arah Clarissa. Udara yang tadi dingin kini menekan paru-parunya. Setiap helaan napas terasa berat. Setiap detik berjalan terlalu lambat. Aris duduk di ujung meja dengan punggung tegak. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada sorot mata puas. Hanya ketenangan seseorang yang sedang menyelesaikan urusan yang sejak awal memang berada di tangannya. Rapat ini bukan untuk mempermalukan siapapun, katanya datar. Rapat ini untuk memutuskan arah perusahaan. Clarissa mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca, namun ia memaksakan diri berbicara. Saya bisa menjelaskan, katanya cepat. Semua yang saya lakukan demi disiplin, demi kinerja. Saya hanya menyalahgunakan kuasa, potong Aris tenang. Kalimat itu sederhana, namun justru kesederhanaannya membuat Clarissa tersentak. Tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan emosional, hanya sebuah kesimpulan yang tak bisa dibantah. Aris menekan tombol remote. Di layar, rekaman CCTV lobi kantor muncul. Suara Clarissa terdengar jelas, keras, memotong udara. Saya bisa memecatmu sekarang juga, di sini, di depan semua orang. Beberapa anggota dewan mengalihkan pandangan, yang lain menghela napas pelan. Clarissa menutup matanya. Apapun keputusan dewan, lanjut Aris, akan saya hormati. Namun sebagai pemilik utama, saya juga punya hak untuk mengambil kembali seluruh fasilitas yang saya pinjamkan. Ia menoleh ke Clarissa. Tatapannya tidak kejam. Justru itu yang paling menyakitkan. Rumah yang Anda tempati, katanya. Mobil yang Anda gunakan. Bahkan kursi yang Anda duduki sekarang, semuanya adalah aset perusahaan. Setiap kata seperti lapisan tanah yang runtuh di bawah kaki Clarissa. Mulai hari ini, ujar Aris pelan namun tegas, fasilitas tersebut saya tarik kembali. Clarissa berdiri, lututnya bergetar hebat. Ia mencoba berbicara, namun suaranya pecah. Tolong, katanya lirih. Saya tidak tahu. Kalau saja saya tahu Anda... Aris mengeleng pelan. Sekali lagi, katanya. Justru itu poinnya. Ia berdiri. Seluruh ruangan ikut berdiri, refleks tanpa diperintah.
Kita tidak menilai manusia dari caranya menghormati atasan. Kita menilai dari caranya memperlakukan mereka yang ia anggap tidak punya kuasa. Clarissa menatap lantai. Air mata jatuh, membasahi marmer dingin. Bu Clarissa Mahendra, kata Surya akhirnya, suaranya berat. Dewan memutuskan Anda dinonaktifkan sementara sebagai CEO, efektif hari ini. Evaluasi lanjutan akan dilakukan. Kalimat itu menutup segalanya. Clarissa mengangguk pelan. Tidak ada lagi perlawanan. Tidak ada lagi arogansi. Yang tersisa hanyalah kehampaan. Sore itu, Clarissa keluar dari gedung kantor bukan sebagai CEO. Tidak ada pengawalan. Tidak ada sambutan. Tidak ada yang menunduk hormat. Ia membawa satu tas kecil, satu-satunya barang pribadi yang diizinkan dibawa. Mobil hitam yang biasa menunggunya sudah tidak ada. Di halaman parkir, Aris berdiri. Bukan sebagai supir, bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai pemilik. Kunci rumah dan mobil sudah diurus HR, katanya singkat. Anda diberi waktu 2 jam untuk meninggalkan properti perusahaan. Clarissa menatap Aris, lama. Kenapa? Kenapa harus sejauh ini? Aris menjawab tanpa ragu. Karena jika saya menghentikan Anda lebih awal, Anda tidak akan pernah belajar. Clarissa menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kecil. Saya menyesal, katanya pelan. Aris mengangguk. Penyesalan bukan hukuman, penyesalan adalah kesempatan. Ia melangkah pergi, meninggalkan Clarissa berdiri sendiri di bawah langit senja yang kini terasa jauh lebih rendah dari biasanya. Beberapa hari kemudian, berita internal beredar. Mahendra Global Holdings menerapkan kebijakan baru tentang etika kepemimpinan dan perlakuan terhadap karyawan. Nama Aris Pratama resmi tercantum sebagai Executive Chairman. Sementara Clarissa Mahendra, ia meninggalkan rumah mewah itu dalam diam, tanpa kamera, tanpa tepuk tangan, tanpa tahta. Dan di malam sunyi di kamar kecil apartemen sewaan, Clarissa duduk sendiri menatap bayangannya di cermin, bukan lagi sebagai penguasa, melainkan sebagai manusia yang akhirnya mengerti satu hal pahit. Kekuasaan tidak pernah hilang karena musuh. Ia runtuh karena kesombongan pemiliknya sendiri. Harta bisa dicari, jabatan bisa diganti, tapi harga diri dan etika tidak bisa dibeli. Clarissa kehilangan segalanya hanya karena satu sifat, sombong. Apakah menurut kalian Clarissa pantas dimaafkan? Terima kasih sudah menyaksikan kisah ini sampai habis. Dukung terus Kisah Alkisah dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu jadi yang pertama tahu saat kebenaran terungkap di kisah selanjutnya. Sampai jumpa di drama berikutnya.